Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemaparan materi dari bab laporan keuangan. Nama saya Izati Rizky Nurbaiti. Dosen pengampu saya adalah Ibu Mursida Nurfadilah, SEMM, dari mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statement adalah ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Kemudian, laporan keuangan secara garis besar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas, yang dimana nanti pada akhirnya akan diikhtisarkan dalam posisi laporan keuangan dan laporan laba rugi. Fungsi dari laporan keuangan ini sendiri adalah untuk menilai kondisi keuangan perusahaan saat ini dan akan memprediksi hasil operasi dari arus kas di masa yang akan datang. Tujuan laporan keuangan itu apa sih? Nah, di sini laporan keuangan itu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan, suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi nantinya. Kemudian kita lanjut ke macam-macam laporan keuangan. Nah, yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca, balance sheet. Nah, di mana laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan, harta, kewajiban atau hutang, dan modal suatu perusahaan pada saat tertentu. Neraca ini biasanya disusun pada akhir tahun seperti di 31 Desember. Kekayaan atau harta disajikan pada sisi sisi aktiva, sedangkan kewajiban atau hutang akan sendiri disajikan pada sisi pasiva. Dengan demikian, dalam neraca dapat dilihat bahwa kekayaan itu sama dengan hutang ditambah modal sendiri. Komponen dalam neraca ada beberapa, yaitu yang pertama bisa kita lihat di sini adalah harta atau aktiva atau aset. Nah, aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memiliki peran dalam operasi perusahaan. Contohnya seperti kas, aktiva, persediaan, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis aktiva ini juga cukup berbeda-beda. Ada 2 jenis, yaitu aktiva tetap berwujud adalah segala barang yang dipunyai oleh sebuah perusahaan dengan tujuan operasional. Aktiva tetap terwujud yang memiliki masa pendek harus didepresiasi selama masa kegunaannya serta dicatat dalam neraca besar nilai bukunya, atau harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Jenis seperti bangunan, mesin, alat-alat pabrik, alat-alat transportasi, alat-alat kantor, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah aktiva tetap tidak berwujud. Nah, hak-hak istimewa yang dijamin oleh undang-undang, berbagai perjanjian dan kontrak. Lanjut ke dalam komponen neraca lainnya, yaitu yang kedua atau kewajiban atau hutang disebut sebagai liabilitas. Kewajiban ekonomis dari perusahaan yang telah diakui serta nilainya sesuai prinsip akuntansi. Kewajiban itu dapat berwujud seharta ataupun jasa tergantung dari pekerjaan atau yang sudah disepakati dengan pihak lain. Berdasarkan jangka waktunya, utang dibagi menjadi 2 macam, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah pemilik modal bisa sisa hak dari aktiva sebuah perusahaan sesudah dikurangi dengan bunganya. Kemudian kita masuk ke dalam laporan lainnya, yaitu laporan laba rugi atau income statement. Nah, laporan yang menggambarkan sejumlah penghasilan atau pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Sebagaimana hasilnya neraca, laporan laba rugi ini biasanya juga disusun setiap akhir tahun, yaitu 31 Desember.
Nah, dalam laporan ini disusun penghasilan dan biaya yang terjadi selama 1 tahun, yaitu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tahun yang bersangkutan dari laporan laba rugi ini akan diperoleh laba atau rugi perusahaan apabila penghasilan lebih besar dari biaya akan lab akan ada terjadinya laba atau keuntungan. Sedangkan jika penghasilan lebih kecil dari biaya, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, dengan demikian laporan laba rugi dapat diformulasikan seperti laba sama dengan penghasilan dikurangi dengan biaya. Kemudian masuk kepada komponen dalam laporan laba rugi. Yang pertama adalah pendapatan atau hasil, ialah hasil yang diperoleh dari penjualan jasa terhadap perusahaan atau penerima jasa. Jika ia perusahaan barang, maka ia bukan pendapatan tetapi penjualan. Nah, kita masuk ke yang kedua adalah biaya. Arus keluar aktiva atau penggunaan aktiva maupun munculnya kewajiban atau kombinasi dari keduanya dalam kurun waktu tertentu. Nah, kelompok biaya ini dibagi lagi, yaitu biaya dengan pendapatan dalam waktu tertentu, kemudian biaya dengan periode waktu tertentu yang tidak berkaitan dengan pendapatan, dan yang terakhir adalah biaya yang tidak dapat dihubungkan dengan periode manapun. Laporan lainnya juga adalah laporan perubahan modal. Ialah laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva, bersih, atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan dengan prinsip-prinsip pengukuran tertentu yang dianut oleh perusahaan tersebut. Kemudian masuk ke dalam laporan arus kas. Ia adalah transaksi yang memiliki pengaruh pada material yang tidak diperkirakan berlangsung berulang kali, serta juga tidak dinilai sebagai hal yang berulang dalam suatu proses operasional dari sebuah perusahaan. Kemudian, dari laporan tersebut ada komponen arus kas. Nah, komponen arus kas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah arus kas dari kegiatan operasi, arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Kemudian arus kas dari kegiatan investasi, yakni arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aset tidak lancar. Dan yang terakhir adalah arus kas dari kegiatan pendanaan atau arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Penjelasan materi yang bisa saya sampaikan hanya cukup sampai di sini. Saya harap materi ini dapat dengan baik diterima oleh audiens sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.